Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Yamaha kembali lebih kuat, Fabio Quartararo harap jadi orang ketiga di antara Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Fabio Quartararo menatap MotoGP 2025 dengan optimistis. Keyakinannya bertumbuh seiring bertambahnya isi daftar permintaannya yang dikabulkan Yamaha. Fabio Quartararo kembali menjadi ujung tombak tim Monster Energy Yamaha dalam misi bangkit pada MotoGP 2025. Yamaha kembali lebih kuat pada musim ini dengan sejumlah pembenahan. Salah satunya adalah hadirnya kembali tim satelit dengan Prima Pramac Yamaha dan bahkan makin komplit dengan tim Moto2-nya, Blue Crew Pramac Yamaha. Angin segar karena perubahan pun menjadi tema yang coba diusung Yamaha dalam acara peluncuran tim di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat tanggal 1 Februari tahun 2025. Tim satelit pastinya adalah hal tersulit untuk didapatkan, ucap Quartararo seperti dilansir dari gp1.com. Pramac adalah sesuatu yang membuat Ducati mengambil langkah maju dan saya harap kami juga begitu, sambung El Diablo. Dengan tim satelit, pabrikan bisa mendapatkan lebih banyak data dari lintasan. Data-data ini sangat berguna untuk diolah menjadi referensi dalam pengembangan motor ataupun pengaturan motor serta ban saat akhir pekan lomba. Memenuhi permintaan Quartararo memang krusial bagi Yamaha untuk menahan sosok yang talentanya sering disandingkan dengan Marc Marquez itu. Tahun lalu Quartararo hampir mencapai titik batas kesabaran karena motor Izermowan yang tak kunjung mumpuni untuk diajak bersaing di depan. Musim lalu pun Quartararo masih kesulitan sampai-sampai sosok dengan gelar juara dunia itu cuma mentok finish di posisi kelima. Meski demikian, perubahan yang hadir di garasi Yamaha menjaga optimismenya. Satu yang membuat Quartararo salut adalah masuknya Massimo Bartolini, ex-insinyur Ducati ke posisi direktur teknis Yamaha sejak tahun lalu. Mungkin itu alasan terbesar yang meyakinkan saya untuk bertahan, kata Quartararo. Dia memberi saya kepercayaan diri yang tinggi terhadap proyek yang sudah benar-benar saya ragukan. Malahan dia berhasil meyakinkan saya dan memberi saya keinginan untuk bertahan dan terus bekerja dengan pengembangan dan juga aerodinamika. Bagian peningkatan motor ini yang paling ditunggu Quartararo. Dia tidak peduli bagaimana caranya, Izermowan harus bisa diajak bersaing di posisi depan. Alhasil, saat publik antusias menanti versi mesin V4 dari motor Yamaha keluar, Quartararo memiliki respons yang berbeda. Yamaha masih bertahan dengan mesin inline 4 yang dianggap inferior dalam tenaga, aspek penting untuk melawan efek drag, hambatan, dari aerodinamika. Bahkan Honda kesulitan dengan mesin V4, jadi saya tidak merasa itu cukup untuk membawa kami kembali ke jalur kemenangan, katanya. MotoGP 2025 pun dijadikan Quartararo sebagai kesempatan terakhir Yamaha. Kalau tidak puas, pembalap Prancis itu tak segan membuka pintu bagi tim-tim lain saat negosiasi untuk kontrak pembalap memanas lagi awal tahun depan. Masih menurut Quartararo, minimal dia bisa konsisten menembus kualifikasi 2 dan berada di posisi 7 besar atau 5 besar. Harapan tertingginya, tentu bersaing untuk gelar juara di mana saat ini favoritnya adalah duo Francisco Bagnaia dan Marc Marquez di tim Ducati Lenovo. Sebelum awal musim, sulit untuk membuat prediksi. Meski begitu, sudah jelas bahwa mereka berdua adalah unggulannya, sahut Quartararo. Akan tetapi, akan selalu ada seseorang yang datang dan mengejutkan semuanya, dan semoga orang itu adalah kami. Bye-bye Repsol, Honda luncurkan livery baru untuk MotoGP 2025. Tak ada lagi tulisan, Repsol, di motor Honda untuk balapan di MotoGP. Kini, di Honda RC213V itu tersemat sponsor, Castrol. Honda Racing Corporation, HRC, resmi meluncurkan tim dan livery baru untuk MotoGP 2025. Peluncuran tersebut digelar di Cikarang, Jawa Barat. Livery tim pabrikan Honda, untuk kali pertama sejak 30 tahun silam, tanpa tulisan, Repsol. Sebab, kemitraan keduanya telah berakhir tahun lalu. Kini, Honda menampilkan brand, Castrol, sebagai sponsor baru. Dengan demikian, tim pabrikan Honda akan menyandang nama Honda HRC Castrol musim depan. Selain itu, ada aksen hijau di livery motor dan seragam tim. Peluncuran tim Honda untuk MotoGP 2025 dihadiri langsung dua pebalap andalan mereka, Joan Mir dan Luca Marini. Keduanya ditemani Alberto Puig selaku manajer balap Honda. Pertama-tama saya harus mengatakan, tampilan baru sepeda motor terlihat luar biasa.
Permainan warnanya benar-benar baru dan berbeda dari motor lama. Rasanya bangga bisa menggunakan livery baru ini, ujar Joan Mir di Cikarang, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 1 Februari tahun 2025. Senada dengan Mir, Marini juga sangat mengapresiasi livery baru Honda untuk musim depan. Lebih lagi, kata dia, acara peluncuran digelar di Indonesia yang punya penggemar fanatik. Rasanya luar biasa bisa datang ke Indonesia untuk menyingkap warna baru tim. Orang-orang di sini sangat menggilai balap motor, kata Marini. Livery baru Honda tak lagi menonjolkan warna jingga, melainkan merah terang dengan sentuhan biru dan putih. Selain itu, kemitraan dengan Castrol membuat tim menyematkan sedikit warna hijau di sisi kendaraan. Sedangkan tulisan Honda dibuat dominan di atas tulisan Castrol dan jargon "Satu Hati" direkatkan di sekitar ekor kendaraan. Tampilannya benar-benar berubah dibandingkan musim lalu. Maverick Vinales sebut KTM lebih baik dari Aprilia, saya bisa lebih kuat bareng motor ini. Maverick Vinales menyongsong MotoGP 2025 dengan motivasi tinggi usai meninggalkan Aprilia Racing demi membela Red Bull KTM T3. Setelah menjalani tes pasca musim di Barcelona, Spanyol, akhir tahun lalu, ia tak segan-segan memuji RC16, yang ia yakini lebih baik dari Race GP milik Aprilia. Sebelumnya, Vinales pernah membela Suzuki dan Yamaha, sebelum pindah ke Aprilia pada pertengahan 2021. Musim lalu, ia tampil cukup kompetitif, bahkan jadi satu-satunya pembalap non-Ducati yang mampu merebut kemenangan. Namun, Top Gun, secara mengejutkan meninggalkan Aprilia. Yang lebih mengagetkan, Vinales pindah ke KTM Tech3 yang berstatus tim satelit. Padahal, sejak naik ke MotoGP pada 2015, ia selalu membela tim pabrikan. Namun, Vinales tak merasakan kendala, karena ia hanya fokus pada motor RC16, yang menurutnya punya potensi besar untuk tampil garang. Vinales menyatakan bahwa RC16 memiliki performa yang sesuai dengan harapannya, terutama pada pengereman dan tenaga mesin. Selalu sangat sulit membandingkan motor, karena ketika tidak berada di level terbaik, sulit untuk bikin perbandingan, ujarnya kepada Crash.net pada Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025. Namun, yang saya rasakan, terutama soal hal yang sangat saya sukai, adalah umpan balik yang saya dapat dari motor sesuai dengan ekspektasi saya. Ini sangat penting. Saya merasakan potensi pengeremannya, karena sangat penting untuk menyerang di era MotoGP saat ini. Selain itu, motor kami punya mesin yang bertenaga, lanjutnya. Juara dunia Moto3 2013 ini pun menyatakan bahwa motor RC16 memberikan peluang yang lebih baik untuknya mencatatkan lap yang cepat di sesi kualifikasi, sekaligus membantunya lebih mudah melakukan serangan di lintasan, terutama pada lap-lap awal sebuah balapan. Saya rasa ini adalah peningkatan besar dalam cara saya bertarung di trek. Ini sangat penting, karena jika Anda baik saat bertarung di trek, maka lebih mudah meletakkan diri Anda di posisi yang baik demi memberikan performa yang baik pula, ungkap pembalap Spanyol berusia 30 tahun ini. Saya tahu saya bisa dapat ritme yang sangat baik. Saya tahu saya bisa cepat dalam lap tunggal, karena tahun lalu saya cepat dalam lap tunggal tapi sulit bertarung. Jadi, saya harap saya bisa jauh lebih kuat dengan motor ini, terutama ketika memperebutkan posisi pada lap-lap pertama. Setelahnya, saya harus menaklukkan setiap lap, tutup Vinales.